Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Davi Muhammad Syarif dengan NIM G0023-042 dari kelompok B5. Di sini saya akan mempresentasikan tentang laporan blok 2.2. Yang pertama, saya akan membahas tentang struktur faring. Di sini ada tiga, yaitu pertama nasofaring, yang kedua yaitu orofaring, dan yang ketiga yaitu laryngofaring. Yang pertama yaitu nasofaring. Di sini untuk letaknya itu skeletopisnya yaitu VC1 hingga VC2. Kemudian fungsinya respirasi. Jadi di sini ada beberapa eh, struktur. Yang pertama itu koarna, kemudian optai, kemudian ada tonsila faringea, dan yang kelima atau adenoid, kemudian ada torus tubarius, kemudian ada torus levatorius, yang terakhir yaitu recessus pharyngeus. Penjelasannya sebagai berikut. Jadi nasofaring ini letaknya itu di posterior kapsul nasi yang dihubungkan oleh koana. Jadi opta ini ada singkatan dari ostium pharyngeum tubae auditify eustachi. Jadi ostium ini merupakan pintu masuk tuba auditivia atau tuba eustachian yang akan menghubungkan nasofaring dengan kavitas timpanika telinga. Kemudian yang tadi dijelaskan yaitu tonsila faringea atau adenoida. Ini terletaknya di membrana mukosa di dinding posterior nasofaring. Jadi pembesaran dari tonsila faringea ini dikenal sebagai hipertrofi adenoid yang dapat mengobstruksi aliran udara hidung dan mempengaruhi pertumbuhan wajah. Jadi tonsila pharyngealis ini banyak ditemukan pada anak-anak dan akan mengecil pada saat masuk usia pubertas. Kemudian struktur berikutnya yaitu torus tubarius. Ini merupakan peninggian di sebelah posterior dan superior dari optai. Kemudian torus levatorius ini merupakan peninggian di inferior optai yang dibentuk oleh musculus levator veli palatini. Kemudian terakhir yaitu recessus pharyngeus. Ini letaknya di dorsal torus tubarius dan memanjang ke atas sampai ke atap faring. Nah, jaringan lipoid yang kadang-kadang terdapat di membrana mukosa di recessus pharyngeus ini disebut sebagai tonsila tubaria. Kemudian lanjut berikutnya itu tentang orofaring. Ini merupakan saluran pencernaan karena namanya dari oral dan faring jadi orofaring. Ini skeletopisnya yaitu dari VC2 hingga VC3. Jadi fungsi ini pencernaan yang akan menyambung ke saluran pencernaan. Untuk strukturnya ada beberapa seperti isthmus faucium, kemudian ada arcus palatoglossus, kemudian ada arcus palatopharyngeus, kemudian fossa tonsillaris, dan tonsila palatina. Nah, kemudian orofaring ini merupakan bagian faring yang terletak di belakang kavum oris. Jadi keduanya ini dipisahkan oleh isthmus faucium. Nah, tadi jelaskan yaitu arcus palatoglossus. Ini merupakan suatu pelipatan mukosa di anterior fossa tonsillaris yang membentang dari palatum mole hingga ke tepi lingua. Jadi arcus palatoglossus ini terbentuk karena adanya desakan dari musculus palatoglossus. Kemudian yaitu tentang arcus palatopharyngeus. Ini juga suatu pelipatan mukosa yang terletak di posterior dari fossa tonsillaris. Nah, arcus palatopharyngeus ini membentang dari palatum mole hingga ke dinding lateral faring. Jadi arcus palatopharyngeus itu terbentuk karena adanya desakan dari musculus palatopharyngeus. Kemudian lanjut tentang fossa tonsillaris. Ini merupakan cekungan di antara arcus palatoglossus dan arcus palatopharyngeus.
Jadi fossa tonsillaris ini ditempati oleh tonsilla palatina. Kemudian ada vallecula epiglottica. Ini merupakan tempat tertampungnya benda tumpul yang tertelan. Kemudian lanjut laringofaring. Ini letaknya eh, Tos ini dari VC3 hingga VC5. Eh, untuk strukturnya ada dua. Yang pertama itu pas fossa piriformis. Ini terletak di kanan dan kiri dari laringofaring. Untuk fungsinya, ini untuk menampung benda tajam yang tertelan. Sedangkan benda yang tumpul ini akan tertampung di vallecula berikutnya yang tadi disebutkan yang terletak pada orofaring. Kemudian struktur kedua yaitu Aditus laringis. Ini merupakan pintu masuk menuju laring yang terletak pada dinding anterior dari laringofaring. Jadi laringofaring ini bukan faring dengan laring ya. Kemudian berikutnya itu tentang struktur jantung. Dimulai dari struktur eksternal atau struktur luar. Jadi setiap cor ini dapat diidentifikasi dari adanya apex, basis, dan tiga fasies, yaitu fasies sternocostalis atau fasies anterior, kemudian fasies diafragmatica, dan fasies pulmonalis. Jadi basis ini mengarah ke bahu kanan, kemudian aspek ini mengarah ke panggul kiri. Kemudian basis cordis ini terdiri atas atrium dextrum menghadap ke belakang atau posterior ke arah craniolateral dextra. Kemudian untuk apex cordis ini mengarah ke antara ventrocaudal sinistra. Kemudian fasies sternocostalis ini dibentuk oleh ventriculus dexter dan atrium dextrum yang diantaranya terdapat sulcus atrioventricularis. Kemudian pada pinggir dari fasies sternocostalis ini juga disusun oleh sedikit auricula sinistra. Kemudian fasies diafragmatica ini dibentuk oleh ventriculus dexter dan ventriculus sinister yang letak ini dipisahkan oleh sulcus interventricularis posterior dan bersandar pada centrum tendinium diafragmatica. Untuk permukaan inferior atrium dextrum yang bermuara ke vena cava inferior ini juga ikut membentuk fasies diafragmatica ini. Kemudian terakhir yaitu fasies pulmonalis. Ini dibentuk oleh ventriculus sinister yang membentuk impressio cardiaca pada fasies medialis pulmo sinister dan atrium dextrum untuk pulmo dexter. Lanjut berikutnya. Jadi ruangan jantung ini ada empat, yaitu atrium dextrum, atrium sinistrum, ventriculus dextrum, dan ventriculus sinistrum. Kemudian ada auricula jantung. Jadi auricula ini berbeda dengan atrium. Jadi auricula ini merupakan struktur yang melengkapi atrium yang menonjol. Jadi auricula ini merupakan sisa atrium kanan dari janin. Nah, jadi auricula ini dapat meredakan tekanan tinggi di atrium dengan meningkatkan kapasitas atrium pada saat stres. Pada permukaan dalamnya, ini seperti dinding anterior atrium, yaitu mengandung musculus pectinati yang menyebabkan penampilannya menjadi kasar. Nah, kemudian di permukaan luar jantung juga terdapat banyak sulcus-sulcus tempat lewatnya pembuluh darah jantung. Nah, seperti apa contohnya yaitu seperti sulcus coronarius, ini merupakan tempat lewatnya arteri coronaria, kemudian adalah sulcus interventriculis anterior. Nah, ini merupakan tempat lewatnya arteri dan vena interventricularis anterior. Kemudian ini letaknya ya, dari eksternal seperti ini. Nah, kemudian lanjut berikutnya ada skeleton cordis masih di struktur eksternal. Nah, ini merupakan rangka jantung alias tempat merekatnya miokardium. Nah, kemudian ini juga sebagai tempat perlekatan cuspis atau katup jantung serta isolator impuls anterium dan ventricle. Nah, ini terdiri dari apa saja? Yang pertama itu annulus fibrosus, kemudian ada
trigonum fibrosum, dan pas membranacea septum intervocare, kemudian ada interarteriale, serta atrioventriculare. Ini gambarnya. Kemudian lanjut yang struktur interna atau struktur dalam. Jadi ada bagian halus dan kasar. Yang bagian halus ini merupakan sinus venarum cavarum. Nah, bagian kasar tadi yang sudah disebutkan sebelumnya, ini merupakan musculus pectinati, yaitu auricula dextra. Nah, bagian halus dan kasar ini karena dipisahkan oleh crista terminalis di bagian dalam dan dipisahkan oleh sulcus terminalis di bagian luarnya. Nah, kemudian juga ada fossa ovalis di sini dan limbus fossa ovalis. Ini di sini. Ini merupakan obliterasi foramen ovale yang berada di septum interatriale. Nah, kemudian ada osteum, arteri ventra, dextra. Ini berhubungan dengan ventriculus dexter. Kemudian ada osteum sinus coronaris. Ini yaitu ke valvula TBC. Kemudian ada osteum vena cava inferior atau valvula ke valvula eustasi. Nah, kemudian lanjut ke struktur berikutnya ini ke ventriculus dexter, ke ventrikel kanan. Nah, ini merupakan struktur yang terdiri dari satu ruangan yang kasar yang tersusun dari trabeculae carnae. Nah, jadi ada tiga jenis trabeculae carnae. Yang pertama itu uh, papillaris, ini ke chorda tendinae. Kemudian ada trabecula septomarginalis. Di sini terdapat bundle of his ligi yang biasa menonjol pada bagian dalam. Kemudian juga ada osteum trunci pulmonalis yang fungsinya untuk menghubungkan dengan truncus pulmonalis. Nah, kemudian struktur berikutnya yaitu atrium sinistra atau atrium kiri. Jadi di sini terdiri dari sinus venarum cavarum dan auricula sinistra sama seperti yang di tadi. Kemudian ada osteum arterivena sinistrum yang menghubungkan dengan ventriculus sinistrum. Dan kemudian ada fossa valis dan valvular foraminis ovale. Ini. Lanjut berikutnya yaitu ventriculus sinister atau ventricle kiri. Jadi ventricle kiri ini adalah pembentuk dari apex cordis. Nah, pada struktur ini itu miokardiumnya lebih tebal dibandingkan struktur yang lain. Kemudian ada vestibulum aorta, ada ostium aorta yang menghubungkan dengan aorta. Kemudian ada musculus papillaris, yaitu ke chorda tendinae. Lanjut berikutnya ke katup jantung. Nah, jadi di katup jantung ini ada 4. Jadi yang 2 ini adalah katup atrioventricularis, yaitu di antara atrium dan ventricle sesuai namanya tadi. Nah, di sini tuh ada valva tricuspidalis atau atrioventricularis dexter. Kemudian ada katup mitral atau atrioventricularis yang sinister. Nah, kemudian satu lagi yaitu dua katup semilunaris. Jadi ini merupakan katup antara ventricle dengan arteri yang besar, yang keluar dari jantung. Nah, ini ada 2, yaitu pulmonalis yang ke arah paru. Ini antara ventricle dexter dengan truncus pulmonalis. Nah, yang kedua itu aorta atau valva aorticus. Ini adalah letaknya itu di antara ventricle sinister dengan aorta. Nah, ada 2 jenis katup apa pembuluh jantung ini ada tekanan sistolik dan diastolik ini. Nek sistolik ini ketika ventricle berkontraksi untuk memompa darah keluar dari jantung. Nah, katup semilunar yaitu katup aorta dan pulmonal ini akan terbuka, sedangkan katup atrioventriculis yaitu tricuspidalis dan mitralis ini akan menutup. Nah, kemudian ada diastolik, ya ini ketika ventricle relaksasi
dan terisi darah dari atrium. Nah, pada fase-fase ini sebaliknya, yaitu katup semilunar ini tertutup dan katup yang anterioventrikular akan terbuka. Nah, kemudian eh, definisinya valva ini adalah seorang katup, kemudian valvula atau cuspis ini adalah salah satu daun katup. Nah, kemudian ada valva tricuspidalis atau valva atrioventricularis dextra. Ini di antara atrium dan ventriculus dexter, terdiri dari atas tiga valvula atau cuspis, yaitu anterior, posterior, dan septal. Kemudian valva mitralis atau valva atrioventricularis sinistra, ini di antara atrium dan ventriculus sinister. Nah, ada valva mitralis terdiri yaitu dari dua cuspis, yaitu anterior dan posterior. Nah, tiap cuspis ini akan dihubungkan dengan musculus papillaris yang berada di ventriculus oleh korda tendinae. Nah, untuk mekanisme katup atrioventricularis ini, ventricle akan relaksasi atau tekanan di dalam ventricle rendah, kemudian cuspis ini akan tergantung dengan lemas. Nah, kedua valva atrioventricularis ini akan terbuka, kemudian darah akan masuk ke ventricle, dan kemudian darah di ventricle akan penuh. Nah, jadi kemudian katup terdorong oleh aliran darah dan tertutup, akhirnya korda tendinae dan musculus papillaris akan menegang. Lanjut berikutnya itu katup semilunar atau katup pulmonar dan aorta. Ini akan mengatur aliran darah dari ventrikel ke arteri besar, itu truncus pulmonalis dan aorta. Nah, katup pulmonal akan mengontrol pembukaan dari ventrikel kanan ke dalam truncus pulmonalis, dan katup aorta akan mengontrol pembukaan dari ventrikel ke aorta. Nah, masing-masing ini akan memiliki tiga titik berbentuk seperti saku baju. Nah, pada valva trunki pulmonalis ini terdiri dari tiga valvula, yaitu bentuknya seperti bulan sabit, makanya namanya semilunar. Ada tiga, yaitu anterior, dexter, dan sinister. Nah, di valva semilunaris aorta terdiri dari tiga valvula, yaitu dextra, sinistra, dan posterior. Nah, kemudian ada mekanisme valvula valva, valva pulmonal. Jadi selama sistol, tekanan aliran darah akan terdorong katup ke atas sehingga darah mengalir ke arteri pulmonalis. Nah, kadang-kadang darah akan mengisi sinus pulmonal, dan ketika katup telah terisi penuh, titik puncaknya akan turun ke bawah sehingga menutup katup pulmonal. Kemudian untuk aortic valve mekanisme atau mekanisme valva aorta. Nah, katup aorta ini akan memiliki struktur yang unik, yaitu eh, pembukaannya ini arteri koroner di dalam sinus aorta. Jadi pengisian sinus hanya terdiri pada akhir sistol, yaitu kontraksi ventrikel, sehingga aliran darah melalui pembukaan arteri koroner hanya terjadi pada fase diastol, yaitu relaksasi, sedangkan atriumnya kontraksi. Nah, ini untuk gambar-gambarnya, valva aorta di sini. Ini valva pulmonalis ini. Nah, kemudian pembahasan berikutnya itu diafragma dan mediastinum. Nah, pertama yaitu diafragma. Jadi ini merupakan pembatas kavitas torakis dan kavitas abdominis. Nah, di sini ada dua bagian. Yang pertama yaitu pars muscularis atau perifer, yaitu terdiri dari pars sternalis, costalis, dan lumbalis. Ini karena di sini sternalis, costalis. Nah, yang lumbalis di sebelah sini. Kemudian ada sentrum tendinum atau sentral, letaknya di sini. Nah, yang pertama itu mas muscularis. Yang pertama ada pars sternalis atau trigonum sternocostalare yang dilewati arteri vena epigastrika superior dan vasa limpatika yang merupakan tempat lemah. Jadi ada hernia diafragmatika. Kemudian ada pars costalis. Ini bentuknya seperti kubah.
pada diafragma. Kemudian ada pars lumbalis, ada dua, yaitu arcus lumbosacralis medialis atau ligamentum arcuatum medial yang merupakan penebalan fascia musculus psoas major. Nah, kemudian yang kedua yaitu arcus lumbosacralis lateralis atau ligamentum arcuatum lateral, yaitu penebalan fascia musculus quadratus lumborum. Nah, bagian pars lumbalis diafragmatika ini yang melekat pada vertebra lumbalis akan membentuk dua crura muskuler, yaitu crus dextrum dan crus sinistrum. Nah, batas medial kedua crura ini akan menyatu dan membentuk ligamentum arcuatum medianum di ventral aorta, yaitu ke hiatus aorticus. Nah, pada pars diafragmatika ini yang melekat pada kosta 11 dan 12 ini seringkali terpisah dari pars lumbalis diafragmatika oleh celah sempit disebut trigonum lombokostal lagi, yang juga merupakan locus minoris resistensi. Ya, ini untuk gambarnya. Ini, ini lanjut berikutnya itu mediastinum. Ini untuk gambar-gambarnya. Jadi ini merupakan ruang di dalam kavitas torakis di antara kedua kavitas pleuralis. Nah, jadi ini merupakan sebuah bidang transversus membentang dari angulus ternalis, yaitu pertemuan antara manubrium dan corpus sterni, sampai ke diskus intervertebralis antara VTH 4 dan 5 yang bagi mediastinum menjadi superius dan inferius. Ya, ini superius dan inferius. Baik, mungkin sekian yang bisa sampaikan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.